Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Agung di channel Ngoprek Semesta. Kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 11 ya. Lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang gelombang ya. Jadi gelombang yang kali ini akan saya bahas di part yang pertama. Nanti akan ada part yang kedua, lanjutan dari materi yang sekarang ya. Oke, kita langsung saja ke materinya. Oke, gelombang itu adalah getaran yang merambat. Jadi ada getaran yang merambat melalui medium atau perantara. Nah, mediumnya ini dapat berupa zat padat, kemudian zat cair, kemudian juga bisa berupa gas ya. Zat padat contohnya misalkan tali ya, atau pegas. Kemudian cairan bisa berupa air, kemudian kalau gas ya. Oke, kemudian ada gelombang berdasarkan medium. Nah, medium ini adalah perantara ya. Medium itu perantara. Yang pertama ada gelombang mekanik. Nah, kalau gelombang mekanik ini gelombang yang membutuhkan media dalam merambatnya. Jadi butuh media, alat ya. Contohnya adalah gelombang bunyi. Gelombang bunyi berarti merambat melalui apa? Udara ya. Oke, kalau gelombang pada permukaan air berarti merambat melalui apa medianya? Ya air ya. Kalau gelombang pada tali berarti medianya itu adalah tali gitu. Kemudian kalau gelombang elektromagnetik ini gelombang yang tidak membutuhkan media atau alat untuk merambat. Contohnya adalah gelombang cahaya. Di gelombang cahaya ini tanpa ada media juga bisa merambat gitu. Kemudian adalah gelombang radio. Kemudian ada gelombang berdasarkan arah rambat dan arah getarnya. Ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada gelombang transversal, ya. Kemudian ada gelombang longitudinal. Nah, kalau gelombang transversal ini gelombang yang osilasinya tegak lurus dengan arah rambatnya. Tapi kalau gelombang longitudinal ini gelombang yang arah getarnya itu mempunyai arah yang sama dengan arah rambatnya. Nanti akan saya jelaskan di selanjutnya ya. Oke. Ini dia gelombang transversal dengan gelombang longitudinal. Kalau gelombang transversal ini bentuknya seperti gelombang sinus ya. Ini gelombang sinus gitu ya. Nah, kalau gelombang longitudinal ini ada rapatan renggangan, itu cirinya ya. Tapi kalau gelombang transversal ini satu bukit, satu lembah, satu bukit, satu lembah gitu. Jadi ada bukit, kemudian ada lembah. Itulah ciri dari gelombang transversal. Oke nih, ada panjang gelombang. Untuk menghitung panjang gelombang pada gelombang transversal dengan gelombang longitudinal jelas berbeda. Satu gelombang itu dikatakan satu gelombang dalam gelombang transversal. Perhatikan ya, sekali lagi nih. Pada gelombang transversal, untuk menghitung satu gelombangnya itu bisa dihitung dari bukit ke bukit atau lembah ke lembah. Ya, jadi jarak dari bukit ke bukit sama lembah dengan lembah. Atau bisa juga satu bukit, satu lembah. Sekali lagi nih, untuk menghitung satu gelombang pada gelombang transversal, kita dapat menghitungnya satu bukit, satu lembah, atau bukit dengan bukit, atau lembah dengan lembah. Nah, ini apa sih? Ini dibacanya lambda. Lambda ya. Ini adalah lambang dari panjang gelombang. Nah, untuk menghitung panjang gelombang pada gelombang longitudinal, yaitu kalau rapatan sampai dengan rapatan ketemu dengan rapatan lagi itu satu gelombang. Tapi kalau regangan dengan regangan itu pun sama, satu gelombang. Ya. Jadi sekali lagi nih, rapatan dengan rapatan satu gelombang. Kalau renggangan dengan renggangan juga satu gelombang. Paham ya? Nah, untuk menghitung panjang gelombangnya, lambda sama dengan L dibagi N. Di mana L-nya ini adalah jarak terjadinya gelombang. Nanti N-nya adalah banyaknya gelombang.
Lambda itu adalah panjang gelombang. Ini dibacanya lambda ya. Sekali lagi ini lambda. Lambda. Nulisnya L-A-M-B-D-A. Lambda ya. Selanjutnya ada periode dan frekuensi gelombang. Periode gelombang itu adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu panjang gelombang. Jadi satu gelombang itu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu panjang gelombang ya. Kemudian kalau frekuensi gelombang adalah jumlah gelombang yang melewati suatu titik setiap detik. Jadi jumlah gelombangnya yang melewati satu titik tertentu gitu dalam setiap detik gitu. Nah, kalau untuk menghitungnya, untuk menghitung frekuensi, ini frekuensi ya, F sama dengan N dibagi dengan T. Atau ini T yang ini adalah T besar, ini namanya periode ya. Periode sama dengan T kecil dibagi dengan N kecil. Atau bisa juga untuk menghitung frekuensi 1 dibagi dengan T besar. Nah, untuk menghitung T besar ini kita gunakan persamaan ini ya. Ini keterangannya. Oh ya, frekuensi satuannya adalah Hertz ya, Hz gitu. Dibacanya Hertz. Selanjutnya ada cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombang ini dihitung, jadi kecepatan gelombang itu merambat gitu. V sama dengan lambda dibagi dengan T. T di sini adalah periode ya, atau V sama dengan lambda dikali F. Lambda dikali dengan F. Jadi bisa lambda per T atau lambda dikali dengan F. Itu cara menghitung cepat rambatnya atau kecepatan rambatan gelombangnya. Nah, tadi ya frekuensi itu satuannya adalah Hertz. Jadi nulisnya seperti ini, biasa ditulis dengan gini ya, Hz ya. Selanjutnya ada fase, sudut fase, beda fase. Fase gelombang, sudut fase yang ditempuh tiap satu putaran. Ini rumusnya. Kalau sudut fase, sudut yang ditempuh gelombang saat bergetar dalam fungsi sinus. Ini rumusnya ya, bisa diperhatikan sendiri ya. Beda fase, selisih antara satu fase dengan fase yang lain. Ini rumusnya. Nanti semua persamaan ini kita bahas di latihan soal ya, yaitu ada di sesi tanya semesta ya. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini dicukupkan sekian dulu. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.